أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini saatnya kita menghukum manusia-manusia yang menghina dewa-dewa kita. Danimus, Bairunus, Maxlimina, dan Yabunus, kalian yang ada dalam lubang, teriakkan penyesalan kalian agar Afsus mengampuni kalian. Keluarkan mereka dari lubang itu. Biarkan mereka membuat hari ini menjadi hari terindah di Afsus. Mereka telah pergi, Baginda. Tutup perbatasan. Mereka pasti lewat hutan. Tangkap mereka! Aku selamat, tapi rasanya badanku remuk. Apakah kita ini bukan pengecut? Lari dari Afsus. Baik, kalau kalian merasa kematian kalian akan berguna bagi Afsus, akan kuantar kalian kembali sekarang. Mengapa kalian tidak menerima bahwa Allah sudah menyelamatkan kalian? Betul, Yamliha. Tapi hendak kemana kita sekarang? Saat ini para prajurit pasti sudah mendahului kita di perbatasan. Kita harus bersembunyi dan bergerak di saat yang aman. Ayo ikuti aku. Aku tahu di sini ada gua. Bagaimana mungkin aku bisa mengira ada gua begitu besar di tebing batu ini? Ini benar-benar gua yang terlindung. Jangan tidur, Bairunus. Kita harus menjauh lagi. Di sini kita hanya sebentar saja. Malam ini seluruh prajurit menyisir setiap jengkal tanah Afsus. Tidak ada tempat aman selain di sini. Sebaiknya kita bermalam, menunggu waktu yang tepat. Tapi aku tidak ingin tidur. Rasanya terlalu berbahaya. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Berapa lama kita tidur? Mungkin setengah hari. Lihatlah, matahari cerah di luar. Badanku capek.
Berarti kita sudah tidur seharian. Dan aku juga lapar. Bagaimana ini? Ini pedalaman, bukan pantai. Orang-orang tidak mengenalku. Biar aku membeli makanan. Tidak jauh dari sini ada sebuah kampung. Tapi kamu harus hati-hati, Danimus. Kamu punya uang kan? Kalau tadi kita tidak tidur dan terus berjalan, kita pasti sudah jauh dari Afsus. Kamu tahu jalan keluar dari Afsus selain perbatasan, Yamliha? Iya, aku baru ingat. Sayang sekali tadi ada prajurit penjaga, sehingga kita harus ke sini. Aku benar-benar menyesal sekarang. Sudahlah, aku pergi dulu. Lihat, orang itu aneh. Pakaiannya itu, dari mana dia? Ah, seperti itu saja dikomentari. Tidak penting. Iya sih, tidak penting. Cuma aneh saja. Apa ini? Anda mau menipuku? Jangan main-main dengan saya, Tuan. Saya tidak main-main, Pak. Itu pembayaran untuk 6 bungkus makanan ini. Ini uang apa? Jangan menganggapku bodoh, Tuan. Dengan uang ini, Anda mau beli minum pun pasti tidak akan saya layani. Jangan begitu, Pak. Uang itu sesuai dengan nilai makanan ini. Dasar penipu. Kembalikan makanan itu. Hah? Hei, jangan lari. Hei kamu, kamu tidak bisa lari dariku. Awas kamu. Hei, jangan lari. Ada apa, Pak? Apa salahnya orang ini? Dia mau menipuku, Pak. Tolong hukum dia. Saya tidak menipu. Saya membeli 6 bungkus makanan ini dan saya sudah membayarnya. Ah, dia membayar dengan ini. Uang apa ini? Dari mana Bapak mendapatkan uang ini? Uang ini, uang ini, ya kita bisa mendapatkan di mana-mana. Semua orang pasti punya uang. Apa salahnya dengan uang ini? Dasar penipu. Anda jangan main-main. Tidak ada orang memiliki uang seperti uangmu itu. Hukum dia, Pak. Begini, Pak. Ini memang seperti uang. Tapi kelihatannya seperti uang yang sangat lama dan tidak berlaku di sini. Saya sendiri juga bingung punya urusan seperti ini dengan Anda. Sebaiknya kita menghadap orang yang adil dan bijaksana untuk memutuskan perkara ini. Akan saya hadapkan kamu kepada raja kita. Hah? Jangan hadapkan saya kepada Raja Dikianus. Dia raja yang kejam. Raja Dikianus? Dikianus? Dasar pembohong, penipu. Siapa Raja Dikianus? Sudah, Pak, hukum saja dia. Raja Dikianus? Kami tidak mengenal Raja Dikianus. Raja kami, Raja Baidarus, orang yang adil dan bijaksana. Semua orang suka menghadap beliau. Beliau adalah orang yang terbuka, mau membantu langsung pada rakyatnya yang menghadapi masalah. Ada apa dengan kamu? Raja Baidarus? Kita memang sebaiknya menghadap Raja Baidarus. Kenapa tidak langsung dihukum saja, Pak? Dia sudah jelas-jelas seorang penipu. Setelah kita menghadap Raja Baidarus, kita putuskan untuk menghukum dia.
Selamat siang Raja Baidarus. Semoga keselamatan dan bimbingan Allah selalu menyertai yang mulia. Silakan penasihat. Kedatanganmu selalu membawa kesejukan bagi saya, penasihat. Saya yakin hari ini Anda juga membawa berita yang pasti menggembirakan hati saya. Benar yang mulia. Sesuai rencana kita, kami telah memutuskan tentang rumah ibadah yang akan kita bangun yang mulia. Wah, berita yang menggembirakan. Hanya saja kami masih belum bisa memutuskan lokasi yang tepat untuk membangunnya. Ya benar, lokasi memang sulit bagi kita untuk menentukan. Yang mulia Raja Baidarus, di depan telah menunggu seorang prajurit dan 2 orang yang sedang berselisih. Mereka meminta raja untuk sudi memutuskan perkara mereka yang mulia. Tidak bisakah mereka datang besok pagi? Tampaknya mereka menghadapi sedikit masalah, tapi mereka kebingungan menyelesaikannya, Paduka. Bagaimana penasihat? Apakah kita perlu menyelesaikan masalah mereka dulu? Kita adalah abdi masyarakat, Paduka. Saya rasa mengutamakan penyelesaian masalah mereka adalah hal yang bijaksana. Baik, suruh orang-orang itu masuk. Ada perkara apa, prajurit? Kedua orang ini melakukan jual beli makanan, Paduka. Dia yang jual makanan dan dia yang bernama Danimus yang membeli. Tetapi membayar dengan uang ini, Paduka. Danimus, di mana kamu memperoleh uang ini? Saya mempunyai uang ini, Paduka. Saya juga mempunyai uang seperti ini. Tetapi saya simpan di gudang penyimpanan sebagai koleksi kerajaan berupa barang-barang kuno. Dan uang ini adalah uang yang berlaku kira-kira 300 tahun yang lalu. Dan Anda memilikinya. Selain koleksi kerajaan, uang ini tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi bagaimana kamu bisa memiliki uang ini kalau tidak mencuri dari koleksi kerajaan? Tidak, Paduka. Uang itu benar-benar milik saya. Saya juga bingung dengan kejadian seperti ini. Di negeri ini mencuri adalah suatu kejahatan. Apalagi mencuri barang milik kerajaan. Hukumannya tidak main-main. Orang ini penipu dan pencuri. Saya perlu membuktikan lebih lanjut. Keputusan bijak ada di tangan Paduka yang selalu dibimbing Allah. Atas nama Allah, saya putuskan untuk menghukum Danimus untuk penyelidikan lebih lanjut tentang pencurian koleksi kerajaan. Tunggu dulu. Raja Baidarus menyebut nama Allah untuk mengambil keputusan. Iya, ada masalah dengan itu. Segera tahan orang ini. Tunggu dulu. Akan saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya bersama keempat teman saya mempunyai uang itu. Dan saya tidak mencuri koleksi kerajaan. Sebaiknya kita biarkan dia membuktikan keempat temannya. Setelah itu, kita dapat menangkap mereka semua sebagai pencuri koleksi kerajaan. Usulan yang baik, penasihat. Baiklah, demi keadilan, kita memberi kesempatan kepada Danimus untuk membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Kita temui keempat temannya. Sebentar. Sebaiknya saya masuk dulu memanggil keempat teman saya keluar.
kamu jangan membodohi kami, Danimus. Kalau kamu masuk sendiri, kamu pasti akan melarikan diri dari kami. Apa kamu kira kami bodoh? Gua ini hanya ada satu pintu. Saya tidak akan melarikan diri. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Oh, Danimus, kenapa lama sekali? Aku sudah tidak kuat menahan lapar. Mana makanannya? Aku kesini tidak membawa makanan, tapi membawa berita besar. Berita besar? Saya rasa berita besar tidak bisa membuat kita kenyang. Kita butuh makanan. Berita besar ini datang dari Allah. Sadarkah kalian berapa lama kita tidur? Maha besar Allah. Setelah saya sadari, Allah telah menidurkan kita selama 309 tahun. Di luar, saya sudah bertemu dengan raja yang alim yang menyembah Allah. Demikian juga masyarakatnya. Dikianus sudah tidak ada lagi. Dia sudah mati 300 tahun yang lalu. Mari kita keluar. Aku kenalkan pada mereka. Paduka Raja Baidarus, inilah teman-teman saya yang saya ceritakan. Kami tidur 309 tahun yang lalu di gua ini, dan oleh Allah baru dibangunkan hari ini. Kami tidur saat raja yang zalim, Raja Dikianus berkuasa. Dan kami bangun saat Paduka Raja Baidarus, seorang raja yang alim dan penyembah Allah seperti kami, sedang berkuasa. Tidak ada hal yang lebih baik bagi kami, kecuali hidup di antara orang-orang soleh seperti Anda semua. Maha besar Allah, Maha suci Allah. Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu pada kami. Aku serahkan jiwa dan ragaku hanya untuk-Mu, ya Allah. Maha suci Allah. Rakyatku di negeri Afsus, hari ini kita beruntung melihat kebesaran Allah. Sebagai raja saya memang tahu 300 tahun lebih yang lalu memang ada legenda pemuda-pemuda yang lari dari kezaliman Raja Dikianus. Karena kebesaran Allah lah kita dipertemukan dengan pemuda-pemuda tersebut. Maha besar Allah. Hari ini dengan mata kepala saya sendiri saya melihat ternyata mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia secara utuh jiwa raganya. Ini akan terjadi pada hari kebangkitan di akhirat kelak saat kita mempertanggungjawabkan amalan kita padanya.
Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما